semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3.2 peserta Latsar CPNS Kementerian Keuangan Angkatan 1 tahun 2023 yang beranggotakan Ayusri Adiningsih, Firda Amalia, dan juga Raffi Rizky Muhammad. Pada penugasan kali ini kami akan melakukan review pada film pendek. Film dokumentasi Pengabdian untuk Negeri menceritakan tentang kisah perjuangan Ibu Sri Handayani, seorang guru berusia 50 tahun di SD Kecil Pojok, Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Beliau sudah menjadi pengajar di SD Kecil Pojok selama 15 tahun saat film dokumentasi tersebut dibuat. Pada film dokumentasi tersebut, Ibu Sri bercerita betapa banyaknya kesulitan yang ia jalani selama menjadi guru di SD Kecil Pojok. Kesulitan yang ia alami seperti gaji yang tidak cukup untuk kebutuhan hidup hingga beliau harus berusaha sebagai penjahit. Sarana jalan yang buruk hingga ia sempat jatuh berkali-kali, kesadaran mengenyam pendidikan di Dusun Wates yang masih tergolong minim, hingga sarana dan prasarana di SD Kecil Pojok yang tidak bagus. Beberapa kesulitan yang beliau temui tidak membuat beliau menyerah. Justru ia semakin semangat untuk mengajar dan berencana untuk pensiun di SD Kecil Pojok. Pada akhir film, Ibu Sri memiliki keinginan agar anak-anak yang beliau didik bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin, dan bila memungkinkan, bisa mengajar di SD Kecil Pojok atau bahkan memajukan Dusun Wates. Beliau juga mempunyai harapan agar jalan di Dusun Wates dapat diperbaiki sehingga tidak membahayakan, terutama pengalaman Ibu Sri jatuh tidak terulang kembali. Hasil analisa. Bentuk penerapan nilai-nilai dasar PNS atau berakhlak yang dapat kita ambil dalam film dokumentasi tersebut adalah berorientasi pelayanan. Ibu Sri memberikan pengajaran kepada anak didiknya dengan totalitas. Beliau tidak pernah terlambat meski sarana jalan yang beliau lalui tergolong kurang layak. Beliau berangkat dari rumah jam 7 kurang seperempat dan tiba di sekolah jam 7 lebih seperempat. Ibu Sri juga berupaya untuk memberikan pengajaran di sekolah kecil pojok sebaik mungkin. Sebisa mungkin beliau memberikan pendidikan seperti di kota-kota besar. Beliau mempunyai tolak ukur anak didiknya sudah bisa membaca dan berhitung semua. Loyal. Dedikasi Ibu Sri dalam memajukan Dusun Wates melalui pendidikan tidak bisa dipungkiri. Beliau sudah menjadi guru di SD Kecil Pojok selama 15 tahun, walaupun dengan gaji yang minim. Hal itu dikarenakan Ibu Sri sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk memajukan daerah Wates melalui pendidikan yang mana pada saat itu pengajar di SD Kecil Pojok masih sedikit. Bahkan, Ibu Sri tetap memegang teguh janjinya pada saat beliau ditawarkan untuk mengajar di sekolah yang lebih bagus dengan gaji yang lebih banyak. Adaptif. Dengan kesadaran sekolah yang masih minim, Ibu Sri berinovasi agar masyarakat di daerah tersebut lebih memperhatikan pendidikan. Beliau membebaskan anak didiknya membawa adiknya karena ibu mereka berangkat ke sawah dan tidak ada yang merawat adik dari anak didiknya tersebut. Hal tersebutlah yang menyebabkan masyarakat di daerah Wates kurang peduli terhadap pendidikan dan lebih mementingkan bekerja. Ibu Sri juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar agar lebih memperhatikan pendidikan. Ibu Sri juga beradaptasi dengan gaji yang minim dengan bekerja sebagai penjahit. Beliau tidak bisa jika hanya mengandalkan gajinya saja, bahkan hanya untuk sekadar menghidupi keluarganya. Kebutuhan keluarganya tergolong banyak, mulai dari kebutuhan pokok hingga membiayai anaknya yang sedang kuliah. Gagasan-gagasan alternatif. Dengan kompleksnya masalah yang Ibu Sri hadapi, menurut kami gagasan alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah 1. Pemerintah memberikan kesejahteraan hidup kepada guru, setidaknya melalui gaji dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan biaya hidup dari keluarganya. Kedua, pemerintah memperbaiki jalan yang ada di Dusun Wates agar tidak membahayakan warga sekitar. Ketiga, pemerintah memberikan fasilitas dan sarana yang layak kepada sekolah di daerah-daerah pelosok. Hal tersebut agar semua masyarakat mempunyai kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama.
Konsekuensi penerapan dari setiap alternatif. Konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah adalah: pertama, pemerintah harus meningkatkan dana APBN yang diperuntukkan untuk pendidikan. Hal tersebut karena belum meratanya kualitas pendidikan di semua daerah. Kedua, dengan meningkatnya dana APBN, pemerintah harus membuat sistem yang dapat menjamin dana tersebut sampai tepat sasaran. Jangan sampai dana yang sudah diberikan tidak efektif dalam meningkatkan pendidikan. Ketiga, pemerintah harus memperhatikan sarana umum di daerah-daerah pelosok, khususnya jalan. Hal ini untuk menunjang daerah-daerah tersebut bukan hanya pada bidang pendidikan saja, tetapi bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya dapat meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat merata. Penutup. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pahlawan tanpa tanda jasa di luar sana yang bekerja dengan ikhlas dan penuh pengorbanan. Tanpa jasa beliau, kami tidak mungkin bisa membuat video ini. Terima kasih guruku, terima kasih Ibu Sri Handayani.